Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Perkenalkan, saya Tessa Marisa akan membahas atau mempresentasikan tugas analisis putusan terkait mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah. Baik, judul putusannya adalah putusan nomor 02/PDT GS/2023/PA BTL, dan satu lagi adalah putusan nomor 747/PDT G/2023 PA BTL. Pada putusan 02/2023 Pengadilan Agama Bantul, duduk perkaranya adalah telah terjadi sengketa wan prestasi pembiayaan akad ijarah multijasa di mana pihak KSPPS BMT Projo Arta Sejahtera sebagai penggugat dan nasabah penerima pembiayaan sebagai para tergugat. Kemudian para tergugat ini telah mengajukan permohonan pembiayaan untuk pelunasan hutang atas dua pembiayaan sebelumnya ke KSPPS BMT Projo Arta Sejahtera. Kemudian penggugat dan para tergugat telah sepakat menandatangani perjanjian pembiayaan ijarah multijasa tanggal 30 November 2019 dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp60.497.789 dan ujroh sebesar Rp50.290.263. Dengan kesepakatan tergugat akan mengangsur setiap bulan sebesar Rp2.494.000 selama 48 bulan. Namun tergugat sudah tidak membayar angsuran dijanjikan selama 20 bulan, sehingga tergugat menyisakan tunggakan kewajiban pokok sebesar Rp50.290.263, kemudian ujroh Rp27.639.147.000 dan denda Rp9.630.000. Sebagai jaminan juga para tergugat telah menyerahkan sebidang tanah dan 1 unit kendaraan roda 4. Kemudian berdasarkan tuntutan tersebut, hakim pada akhirnya memutuskan bahwa kewajiban pelunasan itu adalah terdiri dari sisa pokok pembiayaan ditambah fee atau ujroh dan sisa margin yang ditangguhkan juga ditambah dengan sisa denda yang ditangguhkan, sehingga dari total yang dituntut oleh penggugat sebesar 42 juta, yang dipenuhi adalah sebesar 100 juta. Nah, dalam hal ini tidak termasuk dengan denda. Jadi hakim tidak memasukkan denda dan ganti rugi sebagaimana yang telah dituntut oleh penggugat. Nah, di dalam putusan tersebut kita dapat melihat bagaimana pertimbangan aspek yuridis yang ada di dalam putusan tersebut, yang mana hakim mempertimbangkan ataupun memberi pertimbangan dengan mengacu pada beberapa aturan. Di antaranya adalah pasal 174 dan 176 HIR yang memberikan pertimbangan terkait bukti di muka persidangan, di mana para tergugat sudah mengakui dan membenarkan semua dalil gugatan penggugat. Oleh karena itu harus dinyatakan pengakuan para tergugat tersebut adalah bukti yang cukup dan harus diterima seutuhnya, serta merupakan bukti yang sempurna dan mengikat. Nah, kemudian hakim juga menggunakan pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, di mana penggugat selaku manajer KPPS BMT Projo Arta Sejahtera sudah benar dan memiliki kapasitas sebagai pihak dalam perkara. Kemudian pada pertimbangan aspek filosofis itu terlihat dari pada saat hakim tidak mengakui biaya ganti rugi yang terdapat biaya surat menyurat yang sebesar 2 juta, kemudian biaya advokat, karena pada prinsipalnya penggugat secara prinsipal telah mencabut surat kuasa secara lisan kepada advokat, sehingga hakim memutuskan untuk menolak gugatan penggugat atas biaya ganti rugi. Kemudian pertimbangan aspek sosiologis ini juga terlihat pada hakim menilai bahwa gugatan atas denda itu adalah tidak jelas atau kabur, di mana penggugat tidak konsisten dalam menyatakan jumlah bulan
Nah, pada posita 4C, penggugat menyatakan bahwa tergugat belum membayar angsuran yang dijanjikan selama 20 bulan. Namun pada posita 4D dalam putusan tersebut, penggugat menyatakan bahwa menuntut bahwa agar tergugat membayar denda selama 15 bulan dikalikan 642.000 sehingga muncullah denda 9.630.000 rupiah. Oleh karena gugatan yang tidak jelas tersebut, maka hakim menyatakan bahwa tidak dapat diterima atau need overcarried fair claim. Kemudian ada satu lagi pada putusan 747 tahun 2023 Pengadilan Agama Bantul. Di sini disampaikan duduk perkaranya adalah bahwa telah terjadi wan prestasi yang dilakukan oleh tergugat terhadap perjanjian akad ijarah multijasa tanggal 30 Agustus 2019, di mana penggugat memberikan pembiayaan dana sebesar 250 juta kepada tergugat. Kemudian dengan kesepakatan terdapat ujroh 270 juta rupiah dan akan mengangsurnya setiap bulan sebesar 8.667.000 rupiah selama 60 bulan. Juga disepakati adanya denda keterlambatan sebesar 2.500.000 rupiah per bulan. Namun tergugat telah melakukan wan prestasi dengan tidak membayar angsuran sejak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Mei 2023, terhitung selama 22 bulan, sehingga penggugat telah mengeluarkan biaya atas wan prestasi tersebut seperti biaya surat menyurat, telepon, WhatsApp, kunjungan kepada tergugat sebesar 3 juta rupiah dan biaya advokat sebesar 40 juta rupiah. Sehingga total yang diajukan oleh penggugat sebesar 539.873.000 rupiah. Namun pada akhirnya hakim memutuskan bahwa nilai prestasi yang harus dilunasi adalah sebesar 496.873.000 rupiah, di mana hakim tidak memenuhi gugatan terhadap biaya ganti rugi dan biaya penagihan. Nah, kemudian di sini adalah aspek yuridisnya. Yuridis yaitu hakim menggunakan beberapa aturan seperti pasal 123 HIR, kemudian pasal 130 HIR, kemudian pada pasal 58 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian yang menyebutkan bahwa pengurus berwenang mewakili koperasi di dalam maupun di luar pengadilan. Nah, kemudian ada beberapa fatwa DSN juga, yaitu fatwa nomor 44 tahun 2004, fatwa 17 tahun 2000 tentang sanksi, kemudian fatwa nomor 43 tahun 2004. Untuk aspek filosofisnya adalah di sini para pihak telah mengikat diri dalam perjanjian ijarah multijasa, namun penggugat tergugat telah ingkar janji kepada penggugat, sehingga menyebabkan penggugat mengalami kerugian.